yang biasa berpikir negatif kayak tadi beliau yang mikir negatif sejak dulu ya akhirnya ya ada dampaknya. Ayolah hijrah menjadi yang pikirannya positif, yang baik. Insya Allah itu akan menjadikan Allah mempercepat proses memberikan rizki yang kita minta. Terutama kebanyakan jamaah ini kalau saya perhatikan banyak yang pemarah Ustadz ya. Kayaknya belum banyak. Tapi banyak-banyak Banyak begitu. juga ya. Tapi kalau ibu pemarah. Enggak gitu. Iya. Banyak jengkelnya daripada gerak untuk melakukan sesuatu. Benar nggak kira-kira? Bener. Bener ya? Iya. Oh berarti Pak Haji bener tadi ya. Obatnya insya Allah sudah ketemu nih ya. Iya. Pak Haji mic-nya silahkan dipegang Pak Haji lagi. Nah obatnya satu. Karena memang pandainya Allah itu di sini. Jadi sebenarnya kaki kita harus kita pergunakan untuk melakukan suatu hal yang positif. Tangan kita gerakkan untuk positif. Badan kita untuk mengatur keadaan semuanya. Nah pada waktu kita diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan-kelebihan tapi kita tidak mau menggunakan. Disitulah Allah akan memprogram ulang istilahnya. Bahwa oh ini kayaknya badannya tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya sudahlah saya bikin begini aja. Nah Pak Haji obatnya sebenarnya udah ketemu. Obatnya apa? Harus keluar dari sifat-sifat Pak Haji yang dulu. Yang dulu itu yang gimana? Banyak diemnya, banyak ngalamunnya. Seperti itu. Paham ya? Bener nih saya cerita ya. Nah insya Allah bener ya. Iya. Nah dirubah sekarang Pak Haji happy, tersenyum. Mirip seperti yang saya tadi cerita sama Bapak yang dari Wonosobo tadi Pak siapa tadi ya? Pak Amir Samsudin apa kalau nggak salah ya? Iya, ya gitu ya. Jadi harus banyak senyum. Dengan istri juga. Ibu Haji kan senyum, nyantai. Pak Haji harus banyak senyum. Kemudian melakukan aktivitas sehari-hari dengan senyum. Iya. Insya Allah hanya itu aja obatnya. Nanti kekentalan darah itu mulai mencair lagi. Amin. Amin ya, paham ya. Dan jangan lupa yang kunci utama adalah taubat kepada Allah Ta'ala dengan apa yang dulu Pak Haji pernah atau sering kerjakan yaitu banyak diam dan banyak jengkel. Kalau melihat sesuatu nggak cocok jengkel, diem lagi gitu. Jadi seperti setengah putus asa maksud saya. Paham ya Pak Haji? Saya mohon tahajud, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kemudian mohon ampun. Ya Allah jika penyakit saya, kakunya tubuh saya, kentalnya darah yang ada dalam tubuh saya disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya. Amin. Jika saya dulu sampai sekarang suka sekali diam, suka sekali jengkel dan diam khususnya dengan keluarga saya mohon ampun kepadamu. Doa itu diulang lagi. Terus terakhir mohon diberi kesembuhan oleh Allah. Hanya kepada Allah kita mohon kesembuhan. Paham ya Pak Haji? Paham benar nih? Paham. Nah, Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya. Sebelum Pak Haji ketemu ngobrol dengan saya, sekarang setelah ngobrol rasa badannya bagaimana? Saya nggak tahu sih. Coba digerak-gerain. Dengan yang tadi enakan mana? Biasanya saya limbung. Limbung gitu. ya biasanya. Iya. Tadi limbung, sekarang gimana? Ya kesannya agak enakan lumayan. Agak enakan ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nasihat saya bisa dikerjakan oleh Pak Haji. Iya. Bu Haji kalau mau bantu doa sama Pak Haji boleh. Ya Allah jika penyakit suami saya yang ini disebabkan karena suami saya sering jengkel tersimpan, jengkel yang diam, kemudian sering diam tidak melakukan pekerjaan. Jika itu dosa di hadapanmu ya Allah ampuni dosa suami saya. Udah itu aja doa itu diulang lagi. Itu membantu doa. Mudah-mudahan Pak Haji nanti diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Tapi ditunggu dengan sabar ya Pak Haji. Jangan keburu-buru maunya sekarang seminggu besok langsung hilang. Ya kalau hilang beneran ya alhamdulillah sakitnya kan gitu ya. Tapi ya harus dengan sabar. Menunggu hidayah Allah harus dengan sabar. Amin. Mudah-mudahan manfaat ya Pak Haji ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Bengkel Hati. Ustadz, ini kita sudah memasuki penghujung segmen nih Ustadz ya. Kita bahas kembali tema kita
meraih rezeki dengan hijrah, nih Ustaz. ya. Kira-kira apa kesimpulan daripada tema kita pada kali ini Ustaz? Iya, kita mencoba menyimpulkan bahwasanya pengajian-pengajian yang diadakan oleh para pendakwah siapapun kalau memang itu tujuannya baik itu akan menjadikan gambaran bagi kita bahwa kalau bisa esok itu lebih baik daripada hari ini. Iya, iya. Nah, tidak hanya cuma slogan tapi harus kita buktikan dengan bebenah, kita bebenah yang dulunya emosional jadi tidak gampang marah, yang dulunya pelit menjadi gampang sedekah, seperti itu ya. Yang dulunya perayu jadi nggak mau ngerayu, kan ada tuh. Dan ini kita yang dulunya maaf nih hobi pijit ya jadi nggak pijit, kan gitu aja. Iya, Ini iya, pijit iya, di luar loh ini ya, karena ini banyak kasus seperti ini banyak sekali. Jadi cobalah hijrah untuk meraih rizki. Rizki itu banyak dari mulai kita ingin dikaruniai anak, kemudian ingin harta kita itu ditambah oleh Allah, kemudian ingin menjadi suami itu sayang pada istri, istri itu sayang suami, kan gitu ya. Iya, iya. Anak yang soleh, semuanya rizki semuanya ya. Termasuk kita bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqamah, itu rizki yang kita tidak pernah membayangkan. Nah, tapi kita harus berubah. Dari mulai hal kecil, yang tadi yang biasa ngerumpi jadi tidak, yang biasa berpikir suudon jadi tidak, yang biasa berpikir negatif kayak tadi beliau yang mikir negatif sejak dulu ya akhirnya ya ada dampaknya. Ayolah hijrah menjadi yang pikirannya positif, yang baik. Insya Allah itu akan menjadikan Allah mempercepat proses memberikan rizki yang kita minta. Terutama kebanyakan jamaah ini kalau saya perhatikan banyak yang pemarah Ustadz ya. Kayaknya belum Banyak-banyak. tapi banyak-banyak Banyak begitu. juga ya. Tapi kalau ibu pemarah. Enggak itu gitu. ya. Bukan yang, enggak? yang pemarah Gitu aja. jadi pemurah Ustadz. Ah, ya. itu alhamdulillah. ini Nah, itu yang alhamdulillah. susah. Ini susah ya. Tapi ada tipsnya Ustadz. Tapi positif. 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 Pemarah jadi pemurah itu sama-sama Ibu, susahnya. Ibu, pengen tahu biar nggak suka marah. Nah, ada tips dari saya nih, didengerin baik-baik ya. Kalau ibu sudah marah nih, yang pertama ambil air wudhu ya. Kalau masih pengen marah lagi nih ya, baca surah Yasin ya. Kalau masih pengen marah lagi, baca surah Waqiah sampai tertidur. Ya, jangan marah sebelum bangun tidur. Ya. Lah kapan marahnya? Bener. Ya. Iya, nggak taunya kita sama-sama bodong ya. Tapi bagus, boleh itu boleh. Walaupun intipnya lucu tapi boleh. Silakan ya. Jadi insya Allah Ustadz ya, mudah-mudahan tema kita kali ini membuat perubahan dalam diri kita. Amin, amin, amin. Nah, Ya Ustadz Allah, ini amin. waktunya kita untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, tawadukkan hati kita hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustaz. Terima kasih Dai Umar. Jamaah Masjid Anida juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Sebelum kita berdoa bersama, saya akan memberikan satu pengumuman. Insya Allah atas izin Allah tanggal 14 November hari Rabu malam sebelum hijrah tahun baru di Masjid Agung Sleman, insya Allah ada pengajian akbar. Insya Allah kami yang akan mengisi. Dan mudah-mudahan kru dari Bengkel Hati insya Allah bisa datang. Jadi mudah-mudahan ini undangan bagi umum. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar melalui pengajian-pengajian yang sering kita datangi. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Bagi Bapak Ibu yang saat ini lagi berhalangan dengan penyakit, berdoa kita pada Allah dengan tulus. Dan bagi Bapak Ibu yang memang mempunyai ilmu-ilmu, yang memang merasa ilmu itu mengganggu dan memang tidak ada tuntunan dalam syariat Islam, siapkan untuk mengaminkan doa kami. Mudah-mudahan Allah berkenan mencabut ilmu yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Amin. Mari kita berdoa pada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami.